Assalamualaikum, everybody. Nice to meet you. I'm Iski from Iski's World. I hope all of you are staying healthy and safe in this unusual time. If you have nothing to do, it's better for you to join with me to study English. And today, our lesson is going to be about one genre of reading text. I'm sure some of you have already known about various genres of the text, such as descriptive, recounts, narrative text, and many others. And today, our focus will be about report text. It means text laporan. So just watch this video and find out some important information for you. And of course, it will be useful a lot for you to enrich your knowledge. Here, the material about report text. Text report or text laporan. First, we talk about the definition. Jadi kita harus ketahui dulu apa sih definisinya. Generic structure, struktur terdalam untuk membentuk teks ini. Language feature, unsur kebahasaan yang terdapat pada text report. And of course, the example of it, contoh dari text report. Kayak mungkin pada suatu saat kamu ingin menemukan informasi tentang animal seperti kangaroo, dragonfly, ataupun ingin tahu tentang apa sih yang disebut dengan school, sekolah, family, apa sih yang disebut dengan keluarga, tornado, what is tornado? Apakah angin topan, flood, or about transportation, for example here, train, what is train? Apa sih kereta api? Letter? Apa yang disebut dengan letter? Buat apa dia? Or maybe about social phenomenon, fenomena sosial, ada banyak. Yang here kita lihat di sini misalnya fobbing. What is fobbing? Bullying, I think you have already known what is bullying. Sini juga ada fobbing, ini adalah social phenomena. Nah, maka untuk mengetahui informasi ini semua, mungkin kamu akan mencari melalui internet ataupun beberapa sources seperti textbook, encyclopedia, ataupun sumber-sumber lain. Nah, ketika kamu menemukan informasi tentang mereka, maka bentuk dari penjelasan tentang mereka itu biasanya dalam bentuk report text. Okay, now let's go further about it. Apa sih yang disebut dengan report text? Definitionnya adalah a text which describe or presents information about something the way it is without being modified. Jadi sebuah teks yang menggambarkan atau mau dibilang menyajikan informasi tentang sesuatu the way it is. It means maksudnya adalah apa adanya. Without being modified, tanpa dimodifikasi. Kalau faktanya A, maka dia akan tetap dibilang A. Tidak merubah sedikit pun dengan opini dari sang penulis. The information given in a report text is very general information. Informasi yang diberikan pada teks report itu adalah informasi yang sangat umum. Jadi kalau dia bicara tentang laptop, maka dia akan bicara laptop secara umum. Bukan laptop kamu, bukan laptop orang tua kamu. Dia bicara laptop itu apa, kemudian kegunaannya apa saja yang kamu lihat fitur pada suatu laptop. Itu yang kita sebut dengan very general information. It is a result of systematic observation and analysis in scientific approach. Jadi, text report ini adalah hasil dari pengamatan, observation, dan analisis yang sistematik dalam pendekatan ilmiah. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi bukan isinya berupa opini dari kalian, tetapi ini adalah sesuatu fakta yang didapatkan berdasarkan data. Okay, now let's go to the social function.
Fungsi sosialnya atau communicative purpose-nya adalah to present, boleh dikatakan untuk menyajikan, atau to describe, untuk menggambarkan information about an object, tentang suatu objek in general. Nah, oke, this is the key, ini kuncinya. Ada kalimat in general, secara umum. Bukan tertentu, tapi secara umum. It describes the way things are with references to a whole range of natural, man-made, or social phenomena in our environment. Ia menggambarkan the way things are, benda-benda apa adanya, with references, dengan merujuk kepada keseluruhan rangkaian fenomena alam. Jadi kayak alam, misalnya kamu bicarakan tentang volcano, gunung berapi, man-made fenomena, fenomena yang dibuat oleh manusia, for example, flood, banjir, or social phenomena seperti bullying atau phubbing tadi in our environment, di lingkungan kita. The text basically describe an object. Jadi teks ini dia secara mendasar menggambarkan suatu objek atau menguraikan suatu objek dan harus mewakili kelas mereka. Jadi kalau bicara tentang animal, apa sih animal? Dia akan bicara menjelaskan animal itu seperti apa. Atau dia bicara tentang buah, misalnya saja you talk about watermelon, maka dia akan bicara watermelon seperti apa, dia jenis apa, ya. Kemudian kalau bicara tentang plants, tanaman apa, dia akan bicara secara umum, bukan tanaman yang kamu miliki, tapi tanaman di seluruh dunia yang ada. Ada yang tentang culture, ya, etc. dan lain-lain. Ya, next. Okay, we have already known about definition-nya sudah, kemudian also about social function, fungsinya apa. Kemudian here we have generic structure, struktur terdalam untuk membentuk text report. There are two here yang kamu harus ketahui. First, general classification, klasifikasi umum. Di sini dia adalah introduce the topic of the report. Dia memperkenalkan topik dari laporan tersebut yang dilaporkan tadi. Jadi kita bilangnya adalah pernyataan topik umum. Apa sih isinya? Ya biasanya dia bisa isinya menjelaskan pertama kalau binatang dia masuk spesies apa, atau misalnya jenis bunga ini masuk spesies apa, ataupun kelompok. Atau bisa juga dia akan memulai dengan menjelaskan definition. Nah, itu masuk kepada bagian general classification. This is the example. Kalau bicara tentang rabbits, here kita lihat rabbits are four-legged herbivorous mammals. Kelinci adalah mamalia herbivora berkaki empat. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini masuk menjelaskan tentang, oh ini adalah mamalia herbivorous, herbivora, masuk kelompok herbivora, kemudian berkaki empat. Nah di sini kita lihat di awal kalimat dia menjelaskan seperti ini, berarti kita akan tahu selanjutnya akan membahas lebih dalam tentang rabbit, tentang kelinci secara umum dan lebih detail biasanya sesudah itu. Next, kalau itu tentang a tornado, angin topan, maka dia di sini menggunakan definition untuk menjelaskan di awal. A tornado is a powerful twisting windstorm. Angin topan adalah badai angin yang berputar kuat. Dia menjelaskan tentang definisinya dulu, kita lihat di awal. Maka kamu tahu kita akan membicarakan tentang tornado. Atau misalnya tentang benda, mobile phone atau yang kita panggil dengan smartphone dewasa ini adalah sebuah sistem telekomunikasi tanpa kabel. Nah, dari sini menjelaskan dulu grupnya masuk apa dia. Nah, ini baru di bagian awal dari text report. Oke, next, ini kita sebut dengan descriptions. Pada bagian description, dia give description tentang sesuatu yang akan didiskusikan secara detail. Pada bagian tentang part, bagian-bagiannya, bicara tentang cellphone, apa saja fungsinya, kualitasnya apa. Kalau animal, maka physical karakteristiknya bagaimana.
Kalau bicara buah, bagaimana bentuk dari buah tersebut. Dan kalau misalnya animals, bagaimana sih behavior dari binatang tersebut. Atau kalau binatang juga ada biasa menjelaskan diet, pola makan, bagaimana tempat tinggalnya, itu akan kalian temukan pada bagian description. Dan ini bisa terdiri atas beberapa paragraf. Now we go to the next. About language feature, unsur kebahasaan. Ini akan memudahkan kita mengenali jenis teks tersebut. Now here, ini adalah ciri-ciri atau unsur kebahasaan dari report text. First, pertama, fokus on generic participant. Dia fokus pada partisipan umum. Atau bisa kita bilang dia akan menggunakan general noun, kata benda secara umum. Maksudnya seperti ini. Platypus, ini adalah nama hewan. Jadi berbicara tentang platypus secara umum. Bukan platypus yang mungkin kalian pelihara, tapi platypus dalam pengertian secara umum. Apa itu platypus, bagaimana pola makannya, bagaimana dia tinggal, dan bagaimana kebiasaan dari platypus. Itu semua dibahas secara umum. Nah ini juga misalnya cats, maka dia menggunakan kata benda yang umum. Cats. Berbeda kalau kamu sebut saya my cat. Kenapa berbeda? Itu berarti menjelaskan kucingku, berarti kucing si penulis teks tersebut. Ketika kalau bilang my cat, maka itu bukanlah report text, tapi descriptive text. Karena dia menjelaskan particular atau spesifik tentang kucing tertentu. Bukan kucing in general secara umum. Dari sini juga kita bisa membedakan tadi, saya ulang kembali, membedakan yang mana descriptive dan yang mana report text. Pada bagian deskriptif, dia secara spesifik yang tertentu saja. Tidak secara umum. Tetapi pada bagian report secara umum. Oke, now, selain itu, report text juga mempunyai ciri-ciri yaitu uses relating verb. Dia menggunakan biasanya kata kerja penghubung atau kata lainnya adalah linking verb. Yang dimaksud dengan linking verb adalah are, to be termasuk linking verb. Ia menghubungkan, jadi kata kerja penghubung. Dia menghubungkan antara subjek dengan complement, pelengkap. Jadi pelengkap ini bisa isinya kata sifat, kata benda, kata keterangan. Dia menjelaskan tentang subjek ini. Nah, contohnya sini adalah are. Reptiles are scaly animal. Reptiles, kenapa dengan reptiles? Are scaly animal. Binatang bersisik. Jadi are di sini dia adalah kata kerja penghubung. Nah, setelah itu juga ada kata have, smell. Kemudian juga ada kata feel, itu termasuk relating verb yang jenisnya adalah sensoric verb yang berhubungan dengan sensorik, indera kita. Ini smell ini termasuk dengan indera kita. Ini juga disebut dengan relating verb atau linking verb. Is ini juga termasuk dalam relating verb. Selain itu juga dia sering muncul menggunakan action verb. Jadi kata kerja yang sifatnya aktif bekerja, melakukan sesuatu kegiatan. Jadi birds fly. Burung-burung terbang. Nah ini kata fly ini adalah verb kata kerja yang sifatnya action. Doing something, melakukan sesuatu. Jadi kalau ada kata move, run, dan walk itu juga termasuk action verb. Next, ciri-cirinya adalah uses simple present tense, menggunakan simple present tense. Alasannya karena ini bicara tentang fakta. Platypus adalah salah satu jenis hewan yang ada di dunia dan ini adalah fakta tentang platypus. Jadi dia menggunakan simple present. Ciri-cirinya kita lihat, biasanya menggunakan kata kerja ke satu. Kalau ada negatifnya biasa menggunakan kata bantu does atau do. Oke. Platypus lives in stream. Jadi platypus hidup atau tinggal di sungai kecil. Di stream ini sungai kecil atau kali. Dan male platypus does not need any burrow. Faktanya bahwa platypus jantan tidak memerlukan liang atau lubang. Jadi berbeda dengan yang female. Nah ini adalah fakta. Biasanya juga menggunakan timeless simple present tense. Jadi timeless simple present tense itu biasanya ditunjukkan dengan adanya kata always, selalu, often, sering, usually, biasanya. Jadi bisa misalnya ditambahkan pada kalimat ini, platypus usually lives in stream. Nah itu adalah ciri-ciri dari report text. Jadi menggunakan timeless simple present tense, lalu, sering pakai. Bahasa yang digunakan dalam report text adalah a scientific language, bahasa ilmiah.
Atau biasanya juga sering menggunakan specific term, istilah-istilah spesifik. Ini misalnya kalau berbicara tentang science, maka akan menggunakan istilah-istilah science. Water contains oxygen and hydrogen. Nah, ini kata-kata yang spesifik biasanya ada di pelajaran science. Atau bicara about ecosystem, atom. Nah, itu juga termasuk specific term pada mata pelajaran pada bidang tersebut. Oke, if you talk about music, kalau kamu bicara tentang musik atau teksnya tadi membahas tentang musik, maka akan ada juga istilah-istilah yang berhubungan dengan musik. The next, a report text uses conditional and logical connectives. Jadi pada report text ini biasanya dia menggunakan kata penghubung. Kata penghubung apa yang bersifat conditional, berhubungan dengan kondisi, dan logical yang masuk akal. Sehingga sering ada kata tetapi. Nah, ini menjelaskan kan berarti in other hand atau however, bagaimanapun. So, nah ini kata-kata penghubung yang sering muncul pada text report. Okay, now ini juga use a paragraph with topic sentences to organize bundles of information. Nah, jadi penggunaan paragraf dengan kalimat topik untuk mengatur kumpulan informasi. Nah, ini untuk memperjelas detail information tentang topik tersebut. Oke. Now, ini adalah types atau jenis dari text report atau teks laporan, yaitu adalah artikel rujukan, reference article. Artikel rujukan biasanya kita mau mencari tentang informasi, ini kita bisa gunakan, and also juga bisa menggunakan scientific articles, artikel ilmiah, textbook, buku pelajaran, lectures ya, lectures ini pidato akademik, apa adanya, fakta, apa yang kita ucapkan adalah fakta tentang hal tersebut. Okay. Here the example of report text. Jadi contoh yang pertama ini adalah tentang cats. Kita lihat judulnya cats. Dari judul saja sudah terlihat bahwa ini membicarakan kucing secara umum. Di awal kita lihat pada bagian general classification, dia membicarakan cats itu disebut dengan kucing domestik atau kucing rumahan. Di sini juga dijelaskan tentang scientific name, nama ilmiahnya. Oke, juga di sini dibahas tentang dia termasuk family apa. Nah, ini disebut dengan general classification. Klasifikasi umum dulu, kemudian description yang lebih detailnya. Kita lihat pada paragraf ini. Cats are considered as perfect carnivore. Di sini jelaskan bahwa dia karnivora. Ini terlihat dari fisiknya, yaitu adanya teeth, dan dia di sini terlihat ada yang disebut dengan a pair of fangs, taringnya sepasang di sini. Dan di sini juga membicarakan tentang cats eat almost non-vegetable substance. Ini berarti tentang pola makan, dietnya dibahas di sini. Nah, kemudian pada next paragraph juga masih description. Ini kita lihat dia membahas tentang habit, kebiasaan dari cat. Dia berbaur dengan manusia dan ini sampai ada data. Dan di sini juga dijelaskan tentang line, keturunan ya, keturunan jenisnya apa saja. Di sini dijelaskan. Dan now we go to the next about order. Order ini adalah berang-berang. Kita lihat ini general classification. Pada next paragraph ini membahas tentang asal muasal the word order. Kemudian pada the next paragraph ini membahas tentang an order's den. Ini adalah sarang dari berang-berang. Sampai ada disebutkan nama sarangnya. Kemudian juga disebutkan dengan sebutan untuk berang-berang male, jantan, dan sebutan untuk female's order. Inilah contoh dari report text. Ada banyak informasi yang sangat berguna untuk kalian. So I think that's all about report text. I hope my explanations will be easier for you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.